Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Faruqi dengan NIM 231505013 dari kelas 5 IPIID. Di video kali ini saya akan membuat video tentang tutorial penginstalan dan penggunaan penggunaan Omeka. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen perpustakaan digital. Baik, di sini kita akan memulai. Pertama, di sini saya sudah menyiapkan beberapa software untuk melakukan penginstalan Omeka. Sebelumnya, untuk mendownload aplikasi software tersebut bisa di-download di Google Chrome. Nah, di sini saya yang pertama yang harus kita unduh terlebih dahulu adalah XAMPP. Bisa diketik saja XAMPP download di Google Chrome. Di sini saya memilih more downloads. Selanjutnya saya pilih XAMPP Windows. Scroll ke bawah, pilih versi. Di sini saya memilih versi yang 7.4.29. Selanjutnya di bagian ini pilih di sini saya memilih yang XAMPP Windows 7.4.29 1 VC15 installer exe. Saya sebelumnya karena saya sudah mendownload jadi tidak saya download lagi. Selanjutnya di sini untuk PHP Imagic, di sini saya mendownload yang versi 7.4 yang thread safe yang 64 bit. Untuk ImageMagick, di sini saya mengunduh yang Windows Binary Release yang versi terbaru yang paling atas. Selanjutnya untuk GhostScript, di sini jika ingin mencari yang untuk unduhan Windows, pilih yang GhostScript Release, dan untuk mengunduhnya pilih yang kedua ini, GhostScript for Windows 64 bit, GhostScript AGPL Release yang bagian nomor 2 ini. Pastikan memilih yang bagian public license. Selanjutnya untuk Notepad++, saya mengunduh yang versi 8.7.1. Nah, di sini untuk mendownload Omeka-nya cukup ketika saja Omeka Classic dan pilih di bagian download, maka akan langsung muncul halaman seperti ini dan langsung download saja Omeka-nya. Baik, selanjutnya untuk melakukan penginstalan, pertama kita perlu menginstal aplikasi XAMPP terlebih dahulu. Kita double klik untuk menginstal. Klik yes. Di sini kita tunggu muncul halaman seperti ini. Nah, nanti akan muncul peringatan, kita okein saja. Nah, di sini untuk penginstalannya kita klik next. Di sini kita yang dicentang itu hanya bagian MySQL dan PHP MyAdmin. Yang saya langkai checklist ini tidak diperlukan. Pastikan PHP MyAdmin, MySQL, Apache, PHP dan lainnya itu terchecklist. Next selanjutnya. Nah, di sini pastikan XAMPP-nya berada di folder C. Jika ada jika pernah menginstal XAMPP sebelumnya dan ada folder XAMPP di folder C, maka harus menghapus folder XAMPP yang itu terlebih dahulu. Next lagi.
close saja, next. Nah, di sini dia akan menginstal aplikasi XM-nya. Kecepatan penginstalan biasanya bergantung pada kecepatan jaringan gitu, jaringan masing-masing. Baik, di sini XM-nya sudah terinstall. Checklistnya kita biarkan saja dan lalu klik finish. Kita minimize dulu. Selanjutnya kita double klik pada PHP, kita klik kanan PHP Magic. Lalu kita buka dengan WinRAR. Nah, di sini kita akan melakukan pengekstrakan pada file PHP Imagic DLL. Nah, yang ini yang paling bawah. Ini kita klik kanan. Extract to specified folder. Kita cari local disk C. Nah, di sini ada pilihan folder exam, kita klik tanda tambah. Kita cari di exam ini PHP. Selanjutnya kita pilih di dalam PHP, kita pilih ext. Kita letakkan di ext. Klik OK. Selanjutnya di sini kita harus mengekstrak semua file ini ke folder exam lagi. Pertama kita pilih dari core ini, kita tekan shift, lalu tekan tanda panah arah ke bawah di keyboard, teruskan sampai ke paling bawah. Nah, jika sudah sampai paling bawah, kita kecualikan PHP Imagic DLL yang sudah kita ekstrak ke ext tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik kanan lagi, extract to specified folder, pergi ke local disk C dan cari XM. Maka di sini kita akan letakkan di bagian Apache, kita pilih bin. Oke, kita tunggu ekstraknya selesai. Nah, sudah selesai, kita close. Selanjutnya di sini kita akan menginstal aplikasi Notepad++. Kita double klik saja. Yes. Oke. Lalu next. I agree. Next lagi. Ini kita langsung install. Kita tunggu prosesnya. Biasanya ini tidak memakan waktu yang lama. Nah, di sini kita hilangkan checklistnya, langsung kita finish. Selanjutnya kita akan mengedit file PHP Imagic DLL tadi menggunakan Notepad++. Pertama kita cari dulu filenya di folder C, buka XM, pilih folder XM lagi, cari PHP dan scroll ke bawah, cari file PHP yang ada logo roda gerigi ini, lalu kita klik kanan. Nah, di sini ada pilihan edit with Notepad++ jika penginstalannya sudah berhasil. Ini kita pilih tidak saja. Nah, selanjutnya di sini jika awalnya muncul seperti ini, kita harus mencari halaman 900
30 atau 50-an lebih. Nah, di sini cari saja file halaman yang kosong. Di sini saya mengisi di halaman 938. Di sini kita ketikkan extension sama dengan imaging. Nah, pastikan untuk tidak salah ketik. Selanjutnya kita simpan, kita klik save di sini. Nah, selanjutnya kita buka kembali XAMPP tadi, kita start Apache dan MySQL nya. Nah, sudah start, kita pergi ke Chrome, kita buka di Chrome localhost, enter. Maka nanti kita akan memilih di sini PHP info. Scroll ke bawah, cari tabel dengan nama imaging. Di sini imagingnya sudah muncul. Selanjutnya kita kembali ke folder unduhan kita tadi. Kita pilih ImageMagick. Kita double klik untuk melakukan penginstalan. Klik yes. Di sini pilih I accept the agreement. Next. Nah, di sini kita ubah sebaiknya tidak diubah, dibiarkan seperti ini saja. Next lagi. Nah, di sini pilih centang install legacy utilities-nya. Selanjutnya next dan install. Nah, di sini sudah terinstall. Lalu kita hilangkan centang ini, klik finish. Selanjutnya kita pergi ke GoScript, kita double klik juga, melakukan install. Yes. Lalu next, I agree. Next, install. Kita tunggu sebentar. Kita hilangkan checklist, lalu finish, klik OK. Nah, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita klik kanan pada file Omeka, kita buka dengan WinRAR, kita pilih Omeka 3.2 ini, lalu kita klik kanan.
kita extract to specified folder, kita pergi ke local disk C, pilih exam, nah, lalu pilih htdocs, lalu OK. Kita tunggu sebentar pengekstrakannya. Jika sudah, kita close saja. Nah, selanjutnya kita pergi lagi ke local disk C, pilih exam, kita cari htdocs, kita cari omeka yang sudah kita ekstrak ke htdocs tadi. Di sini kita sederhanakan, kita ganti namanya menjadi omeka. Enter. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke omeka, kita pilih application, kita pilih libraries, buka omeka lagi. Di sini kita cari yang folder file, buka folder file. Selanjutnya ke derivative, strategi, dan pilih external image magic. Nah, di sini kita akan mengedit file ini menggunakan Notepad++. Nah, di sini kita cari halaman 16. Di tanda kutip ini ada tulisan convert. Kita hapus, lalu ubah menjadi magic.exe atau magic.exe. Nah, jika sudah selesai, kita turun ke bawah, kita cari halaman 42 yang escape shell arg, dan arg nya ini kita hapus, kita ganti menjadi cmd. Pastikan untuk tidak salah ketik pada kedua halaman ini. Nah, selanjutnya kita save. Selanjutnya kita harus restart Apache dan MySQL di aplikasi Accent tadi. Kita stop dulu kedua-duanya, lalu kita start lagi. Jika sudah, kita kembali ke Chrome, buka tab baru dan ketikkan localhost garis miring, bukan garis miring, kita ketik localhost dulu, lalu kita pergi ke phpMyAdmin. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat database. Kita klik database. Di sini kita pilih create database, kita beri nama omeka saja terlebih dahulu. Langsung kita create. Nah, di sini sudah ada database-nya. Selanjutnya kita akan membuat user account, yaitu kita pilih di sini ada menu privilege. Nah, di sini jika error, pergi ke di sini saya akan ulang kembali untuk membuat database-nya. Kita pilih omeka, buat omeka, kita create. Nah, di sini database yang sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membuat user account-nya. Kita pilih privilege. Nah, jika error seperti ini, pergi ke MySQL. Di sini saya pilih tables. Saya scroll ke bagian paling bawah,
kita klik check all. Di sini saya akan memilih repair table. Nah, jika sudah, kembali lagi. Jika sudah, kembali lagi ke halaman awal untuk membuat database-nya. Kita hapus dulu database yang sudah dibuat tadi. Di sini baru buat lagi seperti tadi. Klik create. Nah, selanjutnya kita akan membuat user akun menggunakan privilege. Nah, di sini sudah bisa. Selanjutnya kita klik add user akun. Nah, di sini kita akan menambahkan username, hostname, password untuk database kita. Untuk username-nya kita buat Omeka saja. Hostnya kita pilih lokal, akan menjadi localhost. Passwordnya bisa terserah kita saja. Di sini saya akan membuat passwordnya dulu. Nah, sudah. Jika sudah, terus ke bawah, kita centang di check all ini, lalu kita klik go. Nah, jika sudah berhasil, kita buka tab baru di Google Chrome, ketikkan localhost _ Omeka. Tolong lagi, klik localhost _ Omeka _ admin, lalu enter. Nah, jika error seperti ini, tandanya database kita belum aktif. Dan untuk mengaktifkannya, kita pergi ke folder C tadi, kita pilih exam, kita pergi ke htdocs, kita pilih Omeka, lalu kita cari file db. Nah, di file db ini kita edit, kita klik kanan dan edit menggunakan Notepad++. Nah, di sini kita masukkan lagi masukkan username localhost dan juga password dari database yang kita buat tadi. Di sini untuk hostnya kita buat localhost, selanjutnya kita untuk username-nya tadi Omeka, passwordnya tadi saya membuat secret. Untuk db name-nya ini Omeka. Nah, jika sudah, pastikan ini sama dengan apa yang diisi pada database sebelumnya. Kita save, kita kembali ke tab tadi, kita coba kita refresh terlebih dahulu. Kita tunggu loadingnya. Nah, di sini database-nya sudah aktif dan selanjutnya kita diperlukan untuk mengisi beberapa ketentuan di sini seperti sampai ke bawah ini. Yang pertama, kita harus mengisi untuk username-nya. Di sini saya buat ini nama. Untuk passwordnya bisa terserah pada teman-teman saja. Selanjutnya kita konfirmasi password kita. Selanjutnya kita isi email, masukkan saja email kita. Kita paste, kita copy dulu, masukkan di administrator email ini.
untuk site title ini bisa untuk site titlenya bisa dibuat bebas, seperti contohnya seperti ini. Selanjutnya kita untuk site description, kita untuk beberapa ke bawah ini kita skip saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan memasukkan alamat file dari ImageMagick. Untuk caranya kita buka file explorer, kita kembali ke cari file dari ImageMagick tadi. Di sini sebelumnya ImageMagick kita cari dulu. Nah, di sini untuk menyalin alamatnya kita klik pada bagian kosong ini, lalu kita Ctrl C atau copy. Selanjutnya kita paste di sini. Nah, jika sudah pastikan dulu sudah mengisi beberapa ketentuan yang ada di atas. Nah, selanjutnya kita klik install. Nah, penginstalan Mecha-nya berhasil, dan di sini ada dua tampilan. Yang pertama ada public site dan ada admin dashboard. Yang public site ini biasa untuk diakses publik, dan admin dashboard ini hanya kita sebagai admin yang bisa mengaksesnya. Pertama kita lihat dulu public site ini. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Karena belum ditambahkan koleksi pada private library ini, maka di sini belum ada sama sekali koleksinya. Kita keluar dulu, kembali kita masuk sebagai admin dari admin dashboard ini. Kita ketik username kita tadi, lalu kita masukkan password yang sudah kita buat sebelumnya. Coba login terlebih dahulu. Nah, sudah bisa, kita bisa masuk sebagai admin di database private library kita. Nah, baik, untuk penginstalannya sudah selesai. Di sini untuk selanjutnya saya akan memberikan tutorial untuk penggunaan aplikasi Mecha ini. Bukan aplikasi sebenarnya, lebih ke web saja. Selanjutnya saya di sini ingin menambahkan koleksi untuk private library yang sudah saya buat tadi. Kita masuk ke collection. Nah, di sini ada pilihan add collection. Kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul apa saja yang akan perlu kita masukkan untuk menambahkan koleksi tadi. Sebelumnya saya sudah menyiapkan koleksi untuk dimasukkan ke private library-nya. Kita buka terlebih dahulu. Sudah muncul kita data dari koleksi yang akan kita masukkan ke private library kita. Jadi kita kembali ke ini. Nah, di sini kita perlu memasukkan apa saja yang diperlukan di sini. Pertama ada title. Saja title-nya ini.
di bagian title. Maaf, kita perbaiki dulu ini. Nah, ini untuk subjek kita harus masukkan ini satu persatu. Di sini untuk memasukkan yang selanjutnya kita add input. Nah, selanjutnya kita tambahkan subjeknya yang lain. Masukkan satu lagi. Selanjutnya untuk bagian deskripsi kita masukkan kita ambil dari metadata-nya juga. Di sini ada bagian description, kita copy saja terlebih dahulu. Ini mungkin ada perlu diperbaiki karena ada yang tidak terblok pada beberapa katanya. Nah, sudah. Ini kita masukkan kreator. Di sini ada nama kreatornya, Zulkarnaini Rohas. Ini ada source. Ada publisher, copy juga, masukkan di sini. Ini ada date atau tanggal. Sini ada tanggal 1967. Contributor, rights, dan relation. Kontributornya kita masukkan juga. Selanjutnya ada rights. Rights ini ada di sini. Copy juga. Bagian relasi kita kosongkan saja, langsung kita ambil yang format ini.
misalnya Indonesia. Coba dulu yang language tadi, tidak hanya IND saja, seperti ini. Misalnya ada type atau tipe. Misalnya isi bagian coverage. Nah, jika sudah, sebentar ini dulu. Nah, jika sudah, selanjutnya kita add collection. Jangan lupa checklist pada public agar bisa diakses oleh orang lain yang mengakses private library ini. Kita langsung add collection. Nah, di sini koleksi yang kita input tadi sudah masuk. Selanjutnya kita cek dulu apakah koleksinya bisa terlihat diakses oleh publik. Selanjutnya untuk melihat apakah koleksi yang kita masukkan tadi sudah bisa diakses publik, kita bisa lihat kembali ke menu ini, lalu kita klik public site, lalu kita klik browse collection. Nah, di sini koleksinya muncul. Coba kita klik. Nah, di sini koleksi yang diinput tadi, metadata dari koleksi yang diinput tadi sudah muncul dan sudah ada di private library ini yang bisa diakses untuk publik. Baiklah, sekian untuk tutorial penginstalan dan penggunaan Omeka dari saya. Mohon maaf jika ada salah tindakan dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.